Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai konfigurasi elektron dan ikatan kimia. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rida Hayatul Azmi dengan NIM 1212070090. Yang kedua ada Silva Nurul dengan NIM 1212070098. Dan yang terakhir ada Suci Lestari dengan NIM 1212070104. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada konfigurasi elektron, yang kedua ada sistem periodik unsur, dan yang ketiga ada ikatan kimia. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada konfigurasi elektron. Suatu cara penulisan yang menunjukkan distribusi elektron dalam orbital pada kulit utama dan subkulit disebut konfigurasi elektron. Nah, pada penulisan konfigurasi elektron perlu dipertimbangkan 3 aturan asas, yaitu yang pertama ada prinsip Aufbau, terus ada kaidah Hund, dan larangan Pauli. Nah, untuk aturan yang pertama yaitu ada prinsip Aufbau, yang dimana elektron-elektron dalam suatu atom berusaha untuk menempati subkulit-subkulit yang berenergi rendah, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan demikian, atom berada pada tingkat energi minimum. Inilah yang disebut dengan prinsip Aufbau. Jadi, pengisian orbital dimulai dari orbital 1s, 2s, 2p, dan seterusnya. Seperti pada gambar di samping, dapat kita lihat bahwa subkulit 3D mempunyai energi yang lebih tinggi daripada subkulit 4S. Oleh karena itu, setelah 3P terisi penuh, maka elektron berikutnya akan mengisi subkulit 4S. Baru kemudian akan mengisi subkulit 3D. Baik, untuk aturan yang kedua yaitu adalah kaidah Hund, yang dimana dalam kaidah Hund dikemukakan oleh Friedrich Hund pada tahun 1930, disebutkan bahwa elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron-elektron baru berpasangan apabila pada subkulit itu sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Nah, ini contohnya pada aturan Hund. Jadi, setiap orbital itu harus diisi dulu ya. Seperti contoh yang di atas itu adalah contoh yang benar. Nah, untuk yang di bawah itu kurang tepat ya, karena masih ada orbital yang kosong. Nah, selanjutnya untuk aturan yang ketiga yaitu larangan Pauli. Nah, pada tahun 1928, Wolfgang Pauli mengemukakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. 2 elektron mempunyai bilangan kuantum utama azimut dan magnetik yang sama dalam satu orbital. Nah, harus mempunyai spin yang berbeda. Kedua elektron tersebut berpasangan, setiap orbital mampu menampung maksimum 2 elektron untuk mengimbangi gaya tolak-menolak di antara elektron-elektron tersebut. 2 elektron dalam satu orbital selalu berotasi dalam arah yang berlawanan. Berikut ini adalah jumlah maksimal elektron tiap subkulit. Nah, untuk yang S ini memiliki satu ikatan yang elektronnya maksimal 2 elektron. Nah, untuk yang P ini memiliki 3 ikatan dan memiliki elektron maksimalnya 6. Dan untuk yang D ini memiliki 5 ikatan elektron, yang dimana elektron maksimum pada D ini yaitu 10 elektron. Nah, selanjutnya di F itu memiliki 7 ikatan elektron, yang dimana elektron maksimumnya yaitu ada 14 elektron. Nah, selanjutnya ada penyimpangan konfigurasi elektron. Nah, berdasarkan eksperimen terdapat penyimpangan konfigurasi elektron dalam
pengisian elektron. Penyimpangan pengisian elektron ditemui pada elektron yang terdapat pada orbital subkulit D dan F. Penyimpangan pada orbital subkulit D dikarenakan orbital yang setengah penuh, yaitu D⁻5, atau penuh, yaitu D⁻10, bersifat lebih stabil dibandingkan dengan orbital yang hampir setengah penuh, D4, atau hampir penuh, D8, atau D9. Dengan demikian, jika elektron terluar berakhir pada D4, D⁻8, atau D⁻9 tersebut, maka satu atau semua elektron pada orbital S yang berada pada tingkatan energi yang lebih rendah dari D pindah ke orbital subkulit D. Nah, berikut ini adalah contoh penyimpangan konfigurasi elektron. Nah, dan ini pada unsur 24Cr, terionisasi yaitu Ar 4s pangkat 2 3d pangkat 4. Kenyataannya eksperimen yaitu Ar 4s pangkat 1 3d pangkat 5. Nah, begitu juga dengan 29Cu gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penulisan konfigurasi elektron pada ion. Nah, konfigurasi ion positif dan negatif tergantung pada jumlah elektron yang memiliki ion tersebut. Atom-atom atau ion-ion yang memiliki jumlah elektron yang sama disebut dengan isoelektronis dan konfigurasi elektronnya sama. Nah, untuk konfigurasi ion positif yaitu ion positif adalah atom yang melepaskan elektron dari subkulit yang terluar. Contohnya yaitu 20Ca dikonfigurasi menjadi 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2. Nah, pada konfigurasi ion positif ini, yang 4s-nya itu dilepas. Jadi, Ca2+, yaitu konfigurasi dari 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 6, dan melepas 2 elektron seperti itu. Dan untuk yang 11Na juga sama. Nah, selanjutnya ada konfigurasi ion negatif. Ion negatif adalah atom yang menerima elektron dari subkulit terluar. Contohnya yaitu ada 17Cl sama dengan 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. Berarti karena kan P ini maksimal elektronnya itu 6. Berarti C ini adalah minus 1 elektron, menerima 1 elektron. Nah, terus yang kedua yaitu ada 8O yang terkonfigurasi yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 4. Nah, netralnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem periodik unsur. Pengelompokan unsur-unsur. Sejak lama, unsur-unsur seperti tembaga, perak, dan emas telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena banyak digunakan dalam hal alat tukar ataupun perhiasan. Para ahli telah menemukan bahwa setiap unsur memiliki sifat yang khas yang ditentukan oleh atom-atomnya. Saat ini telah ditemukan sebanyak 115 unsur dengan kemungkinan penemuan lebih banyak lagi. Jadi ada kemungkinan akan ketemu unsur-unsur baru.
Unsur-unsur ini memiliki kemiripan maupun perbedaan sifat, di mana sistem periodik unsur yang ada saat ini mengelompokkan unsur berdasarkan dengan kenaikan nomor atom dan kesamaan sifatnya. Pengelompokan ini telah berkembang dari sistem awal oleh Lavoisier, Dalton, kemudian J.A. Newland, kemudian Mendeleev, hingga sistem periodik modern saat ini. Kemudian mengenai pengelompokan unsur-unsur, di mana ada 4 kimiawan yang mengelompokkan unsur-unsur. Di mana pada tahun 1789 oleh Antonin Lavoisier, beliau itu mengelompokkan 33 unsur kimia, di mana pengelompokan unsur tersebut berdasarkan dengan sifat kimianya. Unsur-unsur kimia dibagi menjadi 4 kelompok pada saat tahun 1789, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Sedangkan oleh John Dalton, di mana Dalton itu mengelompokkan zat-zat yang berupa unsur-unsur itu sebanyak 36 unsur berdasarkan, jadi dikelompokannya itu berdasarkan dengan kenaikan massa atomnya. Sedangkan oleh Z. Newlands pada tahun 1863 sampai 1865, di mana G. Newlands ini merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan dengan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, ada satu pendapat lagi, yaitu pendapat dari Dmitri Mendeleev, di mana pada tahun 1869 Mendeleev ini kan merupakan sarjana asal Rusia gitu, di mana beliau itu menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Tabel periodik Mendeleev yang telah disempurnakan pada tahun 1871 terdiri dari golongan disusunnya itu lajur dan tegak, sedangkan untuk periode itu disusunnya itu secara deret mendatar. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai penentuan periode dan golongan unsur dalam sistem periodik. Periode itu apa? Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik modern. Dalam sistem periodik modern terdapat 7 periode, yaitu 1. Periode 1, di mana periode sangat pendek, berisikan 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium. Sedangkan untuk periode 2, yaitu periode pendek, berisi 8 unsur, yaitu litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Kemudian untuk periode 3 merupakan periode pendek, berisi 8 unsur juga, yaitu terdiri dari natrium, magnesium, kemudian temonium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Kemudian untuk periode 4 merupakan periode panjang, di mana berisikan 8 unsur, yang diantaranya yaitu kalium, kalsium, skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsen, selenium, bromin, dan krypton. Kemudian untuk periode 5 merupakan periode panjang, berisikan 18 unsur juga, yaitu rubidium, strontium, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, kemudian teknesium, ruthenium, kemudian rhodium, palladium, terus perak, kemudian kadmium, terus kemudian indium, timah, antimon, kemudian tellurium, kemudian xenon. Kemudian untuk periode 6 yaitu periode yang sangat panjang, di mana berisi dari 32 unsur, yaitu 18 unsur seperti pada periode 4 atau 5. Bisa dilihat ya unsur-unsurnya. Kemudian
14 unsur lagi itu merupakan deret dari lantanida. Bisa dilihat untuk unsur-unsurnya. Kemudian untuk periode 7 itu periode sangat panjang, di mana berisikan 28 unsur. Jika tadi itu pada periode 6 itu berisikan 32 unsur, sedangkan untuk periode 7 itu diberisikan 28 unsur. Dapat dilihat ya unsur-unsurnya. Dapat dilihat. Pada periode ini terdapat juga deret aktinida. Dapat dilihat untuk deret aktinidanya. Kemudian akan kita bahas itu mengenai golongan. Golongan adalah lajur tegak pada tabel periodik unsur, di mana unsur-unsur yang ada dalam satu lajur tegak adalah unsur-unsur segolongan. Terdapat 8 golongan utama dan juga 8 golongan transisi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya itu dibagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan juga golongan transisi. Di mana pada golongan utama itu ada golongan 1A di mana disebut dengan golongan alkali, kecuali hidrogen. Terdiri dari unsur-unsurnya itu hidrogen, litium, natrium, kemudian kalium, kemudian rubidium, kemudian cesium, kemudian fransium. Dan untuk golongan 2A disebut juga dengan golongan alkali tanah yang terdiri dari unsur-unsurnya itu berilium, magnesium, kemudian kalsium, kemudian strontium, kemudian barium, dan radium. Sedangkan untuk golongan 3A disebut juga dengan golongan baron aluminium yang terdiri dari unsur-unsurnya itu seperti boron, kemudian aluminium, kemudian gallium, kemudian indium, dan thallium. Sedangkan untuk golongan keempat atau golongan 4A disebut juga dengan golongan karbon silikon, di mana unsur-unsurnya terdiri dari karbon, kemudian silikon, kemudian germanium, kemudian timah, dan juga timbal. Nah, sedangkan untuk golongan dari 5A disebut juga dengan golongan nitrogen fosforus yang terdiri dari unsur-unsurnya itu nitrogen, kemudian fosfor, kemudian arsen, kemudian antimon, dan juga bismut. Dan untuk golongan 6A disebut juga dengan golongan oksigen belerang yang terdiri dari unsur-unsurnya itu oksigen, kemudian belerang, kemudian selenium, kemudian telunium, kemudian polonium. Dan untuk golongan 7A disebut juga dengan golongan halogen yang terdiri dari unsur-unsurnya itu seperti fluorin, kemudian klorin, bromin, iodin, dan astatin. Dan untuk golongan dari 8A disebut juga dengan golongan gas mulia, di mana unsur-unsurnya itu terdiri dari helium, kemudian neon, kemudian argon, kripton, xenon, dan radon. Tadi kita telah menjelaskan mengenai golongan dari golongan utama. Sekarang itu kita akan menjelaskan mengenai golongan transisi, di mana golongan transisi itu dibagi menjadi 7 golongan, di mana golongan 1B itu terdiri dari unsur-unsurnya yaitu seperti tembaga, kemudian perak, emas, kemudian rutgenium. Kemudian untuk golongan 2B terdiri dari unsur-unsurnya seperti seng, kadmium, kemudian raksa, kemudian kopernisium. Kemudian untuk golongan 3B itu terdiri dari unsur-unsurnya seperti selenium, yttrium, latanum, actinium. Kemudian untuk golongan 4B itu terdiri dari unsur-unsur titanium, kemudian zirconium, kemudian hafnium, kemudian rutherfordium. Kemudian untuk golongan 5B itu terdiri dari unsur-unsurnya itu rhodium, kemudian niobium, tantalum, dan dubrium. Kemudian untuk golongan 6B itu terdiri dari unsur-unsurnya itu kromium, kemudian molybdenum, kemudian wolfram, kemudian seborgum.
Kemudian untuk golongan 6B juga terdiri dari unsur-unsurnya itu seperti mangan, kemudian teknesium, rhenium, dan lain-lainnya. Kemudian untuk golongan dari 8B itu terdiri dari unsur-unsurnya itu seperti besi, kemudian ruthenium, dan lain-lainnya. Dapat dilihat ya di PowerPoint. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat periodik unsur. Yang pertama itu jari-jari atom, mana jarak dari inti atom ke kulit terluar, itu merupakan jari-jari atom. Kemudian jari-jari ion. Ion mempunyai jari-jari yang berbeda secara nyata atau signifikan jika dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Kemudian yang ketiga itu afinitas elektron, di mana besarnya energi yang dibebaskan oleh suatu atom untuk menerima sebuah elektron. Kemudian untuk keelektromagnetifan itu merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Kemudian ada juga sifat logam dan non-logam. Kemudian ada energi ionisasi, di mana atau biasa dikenal dengan potensial ionisasi, di mana energi yang harus diserap oleh atom gas agar elektron yang tarikannya paling kecil dapat dipisahkan secara sempurna. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan senyawa kimia yang terbentuk oleh bergabungnya dua atau lebih atom. Nah, sebuah senyawa yang stabil ketika energi total kombinasi memiliki energi yang lebih rendah daripada atom yang dipisahkan. Berikut adalah tabel konfigurasi elektron gas mulia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai ikatan ionik. Nah, ikatan ionik adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ion-ion yang diikat oleh ikatan kimia ini terdiri dari kation dan anion. Kemudian ada pembentukan ikatan ionik. Nah, yang pertama yaitu transfer elektron. Elektron valensi ditransfer dari logam kation ke non-logam atau anion, membentuk senyawa ionik. Kemudian konfigurasi elektron stabil. Nah, atau mencapai konfigurasi gas mulia. Kemudian ada sifat-sifat ikatan ionik. Nah, yang pertama ada bersifat polar, yang kedua ada titik leleh tinggi, dan yang ketiga ada elektrolit dalam larutan. Berikut adalah contoh ikatan ionik NaCl. Nah, proses pembentukannya yaitu Na melepas elektron, Cl menerima elektron, maka menghasilkan Na+ dan Cl-. Natrium memiliki elektron valensi 1, maka dari itu natrium memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektronnya. Nah, natrium dan klorin melakukan pertukaran elektron, kemudian membentuk senyawa natrium klorida. Nah, kemudian klorin memiliki elektron valensi 7, maka dari itu klorin memiliki kecenderungan menerima 1 elektron. Nah, berikut adalah struktur ikatan ionik NaCl membentuk kubus NaCl. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri ikatan ionik. Yang pertama, terbentuk antara logam dan non-logam. Yang kedua, transfer elektron terjadi. Yang ketiga, tarikan elektrostatik yang kuat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.